Betul, jadi ini alhamdulillah hari ini kita ada kajian akbar dan tarawih bersama. Nama acaranya adalah Gelora Hijrah. Kita bikin di Hotel Holiday Inn Gejamada. Terus acaranya nih agak berbeda. Ini juga kali pertama kita bikin kajian akbar gini. Karena tahun lalu kita bikin terang show kayak lebih karena display produk kita kayak apa yang baru. Cuman aku mikir kayaknya tiap tahun begitu deh. Maksudnya kayak ngasih lihat koleksi kayak pengen satu hal yang berbeda gitu. Jadi tahun ini kita putuskan yaudah deh kita bikin bukan fokus tentang showcase produk, tapi dari nilai dari Ramadan itu sendiri. Nilai dari Ramadan itu kan sebenarnya tentang kita harus belajar, terus berbagi. Ya udah akhirnya kita bikin acara kajian akbar Gelora Hijrah ini gitu. Jadi persiapannya udah kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu. Eh, Awalnya maju mundur karena kita kan jualan baju muslim itu kalau boleh dibilang puncaknya segala puncak ya ketika kita penjualan ya di Ramadan gitu. Sebenarnya harusnya kita fokus aja jualan. Cuman menurut kemarin kita ngobrol kayak Ramadan itu bukan cuman bagus buat jualan deh tapi juga bagus buat kalau misalnya kita punya ada nilai apa sih yang kita percayain. Nilai kita tuh let's say kayak berbagi, terus apa ya, menambah ilmu dan temanya hari ini kan juga bagus banget ya. Ujian di rumah kenabian. Jadi orang kadang-kadang ngerasa hidupnya tuh yang paling berat, yang paling susah dan mungkin bingung gitu ya, pingin banget berputus asa. Jadi kita pengen ngajakin komunitas kita datang ke sini, yuk belajar ternyata Rasul aja yang menjadi manusia pilihan Allah juga diuji. Rasul aja diuji apalagi kita gitu. Jadi jangan berharap hidup kita mudah dan bisa dijalankan begitu aja gitu. Jadi ini sih sebenarnya esensinya begitu sih. Jadi pingin ngajak buat sebagai pengingat seenggaknya buat diri aku sendiri dan buat teman-teman yang hadir di sini gitu. Kalau untuk yang terlibat, iya Bang Inu, tadi Bang Tengku Wisnu terlibat. Beliau jadi kayak dewan penasehat lah ya tentang kayak ustadznya siapa yang kita undang, terus rundownnya kayak apa. Terus aku juga banyak diskusi sama ustadznya Abdurrahman Zahir. Banyak sekali berdiskusi tentang apa ya teknis-teknis di dalamnya kayak tadi layout kajiannya mau gimana nya itu beliau yang bantu kasih arahan. Kalau Kak Tasya sama Kania tadi terlibat datang, aku minta memang karena ini juga brand bareng-bareng kan ya, untuk bantu ngasih apa ya pandangan gitu. Terus tadi ada Kak Zizi Syahab juga datang, kita di salah satu brand di Mekanism kerjasama sama Kak Zizi gitu. Cuman kali ini aku bilang Kak ngomongnya bukan tentang brand ya, ngomongnya tentang ujian. Dan tadi haru biru banget sih karena ternyata Kak Zizi ujian terberatnya adalah baru beberapa bulan yang lalu kehilangan bundanya gitu. Dan sampai di stage itu beliau nangis karena ternyata itu adalah hal yang paling berat yang dialamin dalam beberapa bulan terakhir dan itu pun masih berat gitu untuk bisa menerima dan mengikhlaskan keadaannya gitu. Jadi di momen ini kita belajar untuk bisa menerima, belajar untuk mengetahui dan belajar untuk mengenal satu sama lain gitu sih. Berarti Mas Michael dan keluarga ini fokusnya bukan cuma berbisnis, berdagang, untuk cuan-cuan nggak gitu juga ya Mas. Kenapa Mas memilih untuk bikin acara yang kayak gini? Hmm. Faedah bisa buat banyak orang bermanfaat. Karena kita ngerasa sebenarnya eh, esensinya kita bangun usaha tuh kalau ngejarnya cuman materi, banyak caranya ya untuk kita mendapatkan materi. Mungkin aku juga dulu syuting, main sinetron, terus nge-host tuh juga bisa mendapatkan materi gitu. Cuman yang kita pikirkan gimana cara kita membuat dampak gitu. Nah aku rasa dengan bikin acara seperti ini tuh bisa ngasih dampak gitu. Jadi ketika ada orang yang akhirnya tergerak untuk menjadi manusia yang lebih baik, ya ada bagian dari kita juga gitu. Dan makanya kenapa kita bawa brand kita, karena kita pikir brand tuh bukan cuma dikenal sebagai kayak nih brandnya produknya kayak gini ya, desainnya oke yang Haikal pakai tuh ya ada kantong depan. Maksudnya kadang-kadang kan kita harus bicara tentang nilai ya. Nilai apa sih yang kita perjuangkan dari sebuah usaha gitu. Nah ini yang sebenarnya eh, mau coba kita kembangkan gitu. Itu sih. Berarti ada nggak sih dari brand-brand milik Mas Haikal gitu dan keluarga yang memang sebagian pendapatannya ada untuk kemanusiaan kayak Kak Gia. Kan memang dia kayaknya udah jadi volunteer sejati ya itu. Iya. Ada nggak sih agenda-agenda kayak gitu Mas memang di sisi untuk Ah, kemanusiaan?
kemanusiaan. Jadi memang kalau kegiatan kemanusiaan secara berapa persen dari pendapatan tuh nggak ada sih yang memang kita spesifik seperti itu. Tapi memang kita selalu mencoba di saat tengah gempuran impor yang merajalela, banyak banget brand-brand yang gampang udah gue ambil aja dari luar negeri gitu ya. Maunya yang lebih murah, maunya yang lebih cepat, nggak mau ribet. Kalau kita tuh malah value adalah keindonesiaan. Gimana caranya dari kita untuk kita gitu loh. Jadi kita produksi tuh dalam negeri, kita memberdayakan penjahit. Ada yang di Pekalongan, ada yang di Bandung, ada yang di Tangerang, ada yang di Parung. Eh, Banyak bermacam-macam gitu. Jadi itu sebenarnya nilai kita coba perjuangin gitu. Jadi gimana caranya setiap produk yang kita hasilkan tuh sebenarnya tangan-tangan orang Indonesia yang mengerjakan. Karena kemarin kan sempat dengar juga ya pasti ada industri tekstil yang akhirnya gulung tikar. Tekstil di Asia. Wah iya itu kan ngeri sebenarnya. Apalagi aku juga pelaku industri fashion kan ngeri banget. Yang raksasanya aja tumbang apalagi kita yang semut-semut begini kan. Iya maksudnya yang gajah aja tumbang gimana? Tapi untung kalau misalnya semut menang sih lawan gajah ya. Karena jago gitu ya. Jadi amin ya. Jadi ya mungkin kelebihan kita karena kita kecil jadi lebih mudah beradaptasi gitu. Ya tapi nilai-nilainya kayak hari ini ada adik-adik ya dari panti asuhan yang kita ajakin ke sini ya memang alhamdulillah lah bisa senang gak hari ini? Alhamdulillah senang ya. Kenyang nggak? Makanan enak? Alhamdulillah. Orang lain bahagia, katanya mental kita tuh selalu bahagia juga ya. Iya bener. Aku merasa memang kebahagiaan itu bukan cuma sekedar kita mendapatkan satu hal, tapi bagaimana kita memberi gitu. Dengan kita memberi ternyata banyak orang juga ngerasa kebantu dan mungkin buat kita biasa gitu ya, kayak dapetin goodie bag gitu buat baju lebaran. Apa sih kalau buat kita kayak makan di hotel ya udahlah biasa gitu. Mungkin kita bisa melakukan itu setiap minggu gitu ya. Tapi buat mereka mungkin ini setahun sekali gitu bisa dapat baju lebaran, bisa ya jadi ya itulah semangat itu yang mau kita jaga gitu. Kalau Mas Haikal sisi kemanusiaan dari sini, Kasia juga nih kayaknya yang terjun di dunia volunteer seperti kemarin bareng-bareng Kak Tasya juga tadi. Betul, kayak nanti kamu harus ngobrol sama Kak Tasya, sama Rifka, sama Alwin karena mereka lagi sama aku juga sih bareng bikin sebuah gerakan namanya Rangkul Foundation. Baca di Rominya Rangkul tuh. Betul, Rangkul Foundation. Tadi ada videonya juga. Tadi juga secara resmi hari ini kita ngundang teman-teman bagi yang mau berpartisipasi jadi relawan. Ada teman-teman yang pengen donasi juga boleh gitu. Karena memang tadi kata kamu kayak kita punya energi apa ya kemanusiaan yang tinggi. Sayang kalau misalnya tidak diorganisir secara baik gitu. Makanya aku pikir ini harus diorganisir dengan akhirnya kita bikin sebuah gerakan yang mungkin lebih bisa banyak merangkul gitu. Mungkin next pasti Mas Haikal juga akan turun ya. Kalau kemarin kan Kak Tasya sama Betul. Kemarin tuh kebetulan dia bikin sangat spontan di saat 33. Maksudnya kan kalau aku kan jualan. Aku bantu packing. Jadi aku bilang, Kak, aduh mohon maaf nih, gue gak bisa. Setiap tanggal cantik aku harus packing gitu. Jadi aku bilang gak bisa, Kak, aku bantuin packing. Kata dia, udah gak apa-apa kalau bagi tugas aja. Ya karena nggak mungkin juga kita disuruh semuanya kan. Aku bilang ya udah kita punya prioritas. Prioritas aku pada saat itu adalah aku harus jalanin amanah karena ada ribuan order yang udah masuk. Mau nggak mau harus diproses gitu. Jadi itulah yang kita coba.